Bahas Boim Leno. Ayo kita pecahkan. Jadi hari ini gua mau potek bareng Boim Leno. Nama gue Boim ya. Kalau belum tahu, belum ada yang kenal mungkin ya. Jadi kan gue bikin kontennya itu fashion, lifestyle, mainan ya kan. Udah sih ya gitu. Banyak banget yang kita obrolin. Salah satunya kayak soal kesalahan di Kraken Egg. Ya makanya itu kesalahannya juga terlalu banyak, ganti-ganti konsep. Jadi kayak nggak konsisten. Orang ngeliat tuh udah nggak familiar gitu. Bahas soal gadget. Dari SMP gue udah pakai iPhone sebenarnya. Sampai mainan termahal yang dia punya. Ini gue beli di waktu itu gue sama Medi ya. 14 juta satunya. Tapi gue mau langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Kenapa sih Kraken Egg bubar? Karena gak bubar. Abis Kontraknya habis. tuh denger ya. Apa karena kita selek ya? Mungkin gue juga gak tahu gitu. Emang ada ya. yang nanya-nanya gitu ya? Nggak tahu ya, mungkin kenapa sih bang? Pasti kan mereka punya perspektif, lu tahu sendiri dari dulu perspektif Masalahnya mereka. gak ada yang nyariin juga gitu. Iya, ada sih beberapa. Dulu Kraken Egg, ada. dulu Kraken Egg gitu-gitu. Di tempat lu Kraken Egg mana bang? Oh nanya doang. Udah lama gak upload Kraken Egg gitu. Oh tapi sekarang ya udah lah. Lu sempet ngupload lagi Kraken Egg ya? Sempet gue kayak dalam hati gue masih Gimana? Coba dong, gue penasaran pengen gitu tahu ya. nih isi hati Ya lu kan? nih soal Kraken Egg nih. Menurut gue Kraken Egg itu kontennya cocok untuk di TikTok sebenarnya. Kalau Iya. zaman sekarang. Jadi gue masih ada mengganjal, gatel gitu ya. Gue coba bikin deh. Kan kalau TikTok tuh katanya kalau awal-awal lo harus upload banyak tuh satu hari. Betul. Nah gue coba bikin 21 konten. 21 konten untuk 7 hari. Jadi sehari 3 nguploadnya. Iya. Nah, ya udah akhirnya gue coba bikin 21 topik pakai ChatGPT. Pakai ChatGPT. Kita Ini bikin teknologi script. nih ya. Iya, Gimana jadi tuh caranya? daripada gue gempor kan, udah ada skripnya, gue syuting segala macem. Udah di-upload semua. Ya ada beberapa sih yang works, ada beberapa. Worksnya Cuman berapa tuh kemarin? ada yang belasan ribu lah viewsnya lah gitu, ada di ya? TikTok sama di Instagram. Coba di situ kayak udah tunggu dulu. Yang penting gue udah membayar rasa penasaran gue gitu untuk mencoba konten di TikTok. Tapi Si Kraken Egg-nya mencoba menghidupkan gitu. mencoba menghidupkan, tapi maksudnya ya udahlah ya, cuman ya nothing tulus aja lah ya. Iya, lu nanti lakukan tulus aja. kan, soalnya followersnya juga masih ratusan. Di YouTube tuh kita yang channel kita terakhir tuh Yang masih baru? ada nggak sih? Iya yang baru. Ada 4 ribuan ya kalau nggak Itu salah. masih ada ya? Masih ada. Kraken Egg gitu tulisannya. Kraken Egg. Ya mungkin gue nanti upload di situ. Iya coba shorts-nya. maksudnya upload di situ juga. Tapi gue mungkin saya sekali berdua lah gitu ya. Oh iya boleh juga ya. Tapi lu nggak ada rencana bikin podcast gitu ya? Ada. Tapi Mahal. Kan udah saya udah berhambur-hambur untuk rumah butuh ya kan. Jadi Berasa kan miskin nggak abis bangun rumah? Tapi enggak lah, kayaknya buat Boim. tetep Pak. Berasa Pak. Gue bisa bilang nggak duit yang lu hasilkan dari YouTube dan content creating itu bisa buat bangun rumah? Bisa. Nah karena gue agak nekat kan sebenarnya. Hah, gimana? Maksudnya kalau orang kan biasanya punya duit sekian dulu. Kalau misalnya bangun rumah masih ada sisa gitu. Oh, jadi lu nggak ada sisa nih? Gue full gue. Soalnya emang kan itu rumah yang kita tuh syuting studio itu. Betul, itu kan betul. itu sebenarnya coveringnya 2 di satu rumah. Iya. Nah adik gue kan mau married. Lu bagi 2. Jadi bokap gue bagi 2. Oke. Ya udah, adik gue bangun. Kan nggak mungkin dong sebelah dirobohin, sebelah sisa begitu Oh kan. gitu. Tetap Jadi dibangun. karena emang mau nggak mau lu Mau nggak nggak mau harus harus bangun. bangun. Tapi kalau sebenarnya timing itu nggak ada, lu nggak akan bangun. Nggak bangun. Gue mungkin masih tidur waktu itu. Oke. Karena alarmnya belum bunyi. Bener juga sih, gue juga sampai pikiran nyampe sana. Otak lu panjang ya, ngeliatnya jauh gitu, melihatnya tuh cukup panjang gitu. Ya jadi akhirnya gue nekat. Ya udahlah, duit yang sekarang gue udah kumpulin. Waktu itu nggak cukup sebenarnya budgetnya. Oh gitu, Kayak, tapi ngomong dong sama bokap lu, Pak ini Pak, kurang nih Pak. bantuin lah. Tapi Gitu kan. bantu dong, nggak mungkin lah bokapnya dia nggak bantu, bokapnya dia baik banget. Kan udah dikasih tanahnya kan udah gratis tuh, udah dapet. Iya ngerti. Ya kalau misalnya kagak bangun masa setengah, misalnya gentengnya nggak ada gitu kan nggak Ya, mungkin akhirnya kan dibiarin. tetap gue usahakan dulu. Tapi bisa. Akhirnya bisa gitu. Dari duit YouTube tuh. Duit mana-mana aja. Brand-brand Ya, yang masuk ya, ya Instagram. Ya bukan maksudnya gua kan dari bikin gua konten. tabuk nih. Iya maksudnya bikin konten. Iya dari bikin Iya. konten dapat. Cukup menghasilkan banget dong ya. Menghasilkan sih sebenarnya. Lu jadi content creator apalagi nggak gede-gede banget kayak gue gitu. Masih bisa. Lu kok sedih gitu ya. banget sih? Nggak sebenarnya begini. Sebenarnya Oke, coba boleh. Triknya bukan dari seberapa banyak yang lu hasilkan. Kasih tahu bro. Seberapa banyak yang bisa lu manage, yang bisa lu tabung. Itu dia. Emang lu gimana manage uang lu yang lu dapat dari Sebenarnya gue gak tahu ya, itu kan feeling aja gitu. Gue tuh manage duit pakai feeling. pakai gua. feeling. Uh-uh. Oke. Jadi Kayak- nggak dihitung, di feeling. Kan ada orang yang financial intellectualnya ya itu. Siap, tinggi ya. Intelligence itu ada yang kayak IQ gitu kan, ada Oke. nilai-nilainya. Ya, Nah, betul. mungkin gue secara nggak sadar dari lahir udah yang Lah emang lu dididik untuk itu dari dulu.
logika gue aja, gue nggak mungkin ngabisin duit. Jadi gue kalau pakai duit gue harus punya duit segini dulu, baru gue mau keluar Dari duit. kecil tuh? Ya, iya kayak gitu dari dulu. Terus kalau bisa gue beli mainan, ya gue makan irit-irit, gue nabungin gitu. Terus gue gue jualan gitu. Jualan apa tuh? Jualan baju dulu, sablon-sablon. Serius? Oh masa sih? Sama temen lu? Sendiri, ada teman juga. Ini umur berapa ya? SMP. Sablon baju? Sablon baju. Misalnya, maksudnya lu, teman lu mau desain apa nih lu? Tapi itu cuma sebentar doang. Yang lebih lama tuh gue jadi dropshipper dulu. Dropshipper apa? Baju juga. Dia Wah, dari dulu udah fashion. Emang dari dulu memang lu anak fashion sih, susah jual. Tapi KW bajunya. Ya kan di Kaskus kan Iya. adanya itu gimana. Tapi hebat lu, maksudnya zaman dari dulu lu udah bisa melihat peluang Iya, setidaknya. abis itu udah gak tahu kenapa lah, pokoknya bisa aja gitu manage duit lah. Nggak harus yang belajar gimana banget. Tapi kalau lu hidup lu termasuk privilege nggak? Gue privilege banget lah. Apa privilege yang lu berasa dari hidup lu? Boleh dijabarkan nggak? Maksudnya untuk lu bisa sekarang nih. Banyak banget sih sebenarnya. Kayak ya oke lah, gue pas lahir mungkin keluarga gue bukan yang gimana banget. Bukan yang low. Bukan low banget, tapi high pun juga enggak. High pun enggak, tapi sangat berkecukupan ya kalau gue lihat nih sebenarnya. Dulu pas lahir cukup doang. Cukup, oke. doang. Oke. Tapi nggak pernah merasakan Nggak yang pernah sampai nggak bisa makan memang. Oke. Tapi lama ya mulai naik lah karir bokap gua gitu. Oke, jadi semakin besar juga penghasilan bokap lu semakin besar. Jadi lu tidak merasakan itulah. Jadi privilege gitu. Gue mau mulai nge-YouTube gitu kan. Nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Karena gue nggak perlu cari duit langsung Itu. hari ini juga gitu. Iya. Jadi masih bisa berinvestasi di waktu untuk buat konten sampai bisa menghasilkan. Dan maksudnya nggak dikejar-kejar dengan mana nih hasilnya. Iya, Maksudnya kan kalau misalnya kita kayak gitu, udahlah gue nggak usah nge-YouTube, gue jualan aja. Terus udah bisa dimodalin kamera juga ya kan. Dulu gue dibeliin kamera. Apa tuh kamera apa tuh? Kalau waktu masih sekolah dulu pakai 1000D. Nggak bisa video tuh. Loh, terus gimana? Beli lagi gue akhirnya. Pak nggak bisa video nih. Gitu. Oke, beli apa lagi tuh Pak? 550 akhirnya. Gitu kayak. Dulu tapi beli kamera tuh buat foto kan? Karena gue dulu ada ekskul di sekolah. Iya, fotografi. Memang bener buat foto. Tapi waktu buat YouTube, aduh. Enggak, belum. Habis itu tapi gue udah ada interest untuk bikin video. Jadi gue ada interest bikin video. Jadi akhirnya belilah 550D. Tapi itu jenjangnya memang ada lama tuh ya? Ada lama. Abis itu udah mau lulus, beli lagi. Apa? 6D. 6D. YouTube itu pakai kamera apa? 6D awalnya. Oh, bukan yang 550. Bukan. Udah 6D, udah canggih lah, udah lumayan. Lu pertama video lo apa sih? Ada video kayak introduction gitu nggak jelas. Nah, Tapi masih ada kan? ada. Jangan. Wah, di play. Di play jangan nih, di play jangan. Malu. Itu pakai 6D itu. Pakai 6D. Lighting juga seadanya lah. Lighting S1 itu kalau yang merah itu tuh yang buat orang gitu ya? kerja proyek sebenarnya itu. Iya, coba gue pakai buat syuting kan. Tapi keren lu dulu mikirin lighting. Kalau dulu kan maksud pakai lampu rumah aja udah bagus. Iya betul. Iya kan maksudnya lu. Karena dulu nontonin film Riot ya gue. Wih, Iya, film ngeri. Riot. Tapi Jadi- memang tontonan lu juga berbobot. Iya. Jadi makanya lu bikin YouTube. Tapi masalahnya memang gue juga ngelihat lu tuh termasuk orang yang merasakan YouTube waktu zamannya orang tidak menghargai YouTube ya. Ya dulu masih awal-awal kayak yang lain kan kuliah serius gitu kan. Gue juga serius, cuma maksudnya sambil Masa? lulus loh. Ya lulus, gue tahu kan lulus ada. Iya. Tapi maksudnya sambil nge-YouTube kan. Tapi kan orang lain kan ngejarnya karirnya yang kayak oh gue mau kerja di kantor atau gue mau buka usaha apa yang lebih stabil lah, lebih jelas gitu. Iya. Kalau gue kan kayak ngapain sih itu? Kenapa pemikiran lu, coba gue pengen tahu pemikiran lu Maksudnya dulu. agak diledekin kayak YouTube mah hobi bukan kerjaan gitu. Tapi kan lu merasa YouTube itu hobi apa pekerjaan pada saat itu? Saat itu udah menghasilkan loh. Hah, serius? Iya, waktu awal-awal tuh Waktu yang masih sekolah. apa lulus sekolah mau ke kuliah. Oh, ini yang transisi ke kuliah ya berarti ya. Itu gue mulai bikin di situ bener-bener yang serius. Lu menghasilkan berapa waktu itu? Ingat ya? Maksudnya mungkin AdSense lu sekali lah atau AdSense berapa? enggak, waktu itu ada brand. Wah, apa tuh? Telkomsel ya dulu. Apa ya itu ada Loop. Apa ada kampanye tuh apa gitu Loop. Gile. Itu masih sejutaan lah rate-nya waktu itu. Rasanya gimana tuh, Pak? Oke, mantep juga nih dapat duit ternyata dari Itu lu masih sama ini Kraken kan? Itu Krakenek. Masih bareng yang dulu-dulu Iya ya? masih sama teman-teman sekolah Rame banget ya itu. rame kan. Jadi ya udah duitnya masukin kas aja dah. Oh, Walaupun jadi- gue gak ke pribadi itu maksud kayak menghasilkan. Buat seneng. Oh. Akhirnya ada lagi gitu. Ada brand terus gitu masuk. Berarti dari jenjang lu bikin YouTube sampai dapat duit tuh berapa lama tuh? Kira-kira lah setahun Enam- ada nggak? 6 bulan sih. 6 bulan? 6 Ih, cepet juga ya. Sekarang aja nih, kalau misalnya mulai lagi dari 6 bulan, ya tergantung 6 sih. bulan Ya. bisa lebih cepet pasti dari 6 Tergantung bulan. sih. Iya benar-benar. Mungkin 2-3 bulan gue bisa lah dapat brand. Tapi gila sih ya, maksudnya lu tuh visioner Anda itu.
Ya nggak tahu ya, tapi gue waktu itu selalu pikirannya mau lain dari yang lain aja gitu. Anti mainstream. Anti mainstream. Jadi kayak orang hobinya apa? Orang hobinya bola kan biasanya. Gue gak mau, lu gak mau bola dong. Gue enggak. Apa itu bola? Lu rugby gitu kan? Gue boxing, Pak. Oh iya. Jadi kayak orang yang gak ada nih, gue maunya hobinya itu. Gue yang lain. Anti mainstream. Tapi memang udah terlihat berarti dari dulu tuh ada otak bisnisnya sama beda dari yang lain. Mengalir aja sih sebenarnya. Gue nggak expect ada duit juga waktu itu di YouTube. Kan, sebenarnya. Cuman kayak bikin video terus habis itu kayak ya udahlah, karena bikin YouTube itu jadi kenal sama kreator-kreator lain kan. Lu kan waktu itu banyak collab banget tuh. Nah terus itu makanya kita collab setiap ketemu. Dulu tuh masih open banget collab. Gila semua ya, collab gitu ya. Dulu tuh masih ada banyak event kan. Terus itu dari collab itu belajar sama YouTuber lain. Kayak lu tuh bisa kerja sama brand kayak gini-gini. Oh gitu. Jadi ada peluangnya. Terus gue ngeliat dulu Edozel. Oke. Edozel itu dari YouTube dia bisa berkeluarga, bisa maksudnya membiayai keluarganya. Maksud gue kayak wah ini berarti peluang ini, maksudnya sesuatu yang bisa menghidupkan kita juga, betul. Bisa jadi karir gitu. Jadi gue yaudah gue fokus di sini gitu. Kan lu bangun Krekenek berapa tahun ya? Mungkin kalau udah 9 tahunan deh ya. 9 tahunan sejak sampai bubar. Sampai bubar 8 tahunan. Lu bubar apa kontrak habis? Oh iya. Sebenarnya kontrak habis ya kan. Terus kan bikin satu episode biayanya lumayan ya gitu. Ini boncos gitu ya. Jadi ya udah dibubarin. Masalahnya bikin baru sih, Pak. Iya. Tapi sebenarnya yang vlog itu tuh lumayan secara engagement juga menurut gue oke. Kita ganti lagi namanya. Alah, lu ganti juga. Ya makanya itu kesalahannya juga terlalu banyak ganti-ganti konsep juga gitu. Nah, sekarang gue mau nanya nih, maksudnya banyak hal dong yang lu udah lewatin di 9 tahun lu mencoba-coba ini gitu. Banyak pelajaran banget lah. Nah, itu gue pengen tahu apa aja yang ya setidaknya ya lu gak bakal ulangin lagi dong di channel lu dong. Yang pertama ya pasti itu harus ada konten niche ya. Walaupun memang zaman dulu belum zaman konten niche. Tapi secara gak sadar orang udah terpatok gitu. Namanya betul. Branding kan itu. Dulu Krekenek brandingnya gak terlalu kuat ya. Lebih kayak ke talk show doang kan. Padahal sebenarnya secara looks itu kuat banget. Looks kuat. Terus secara konten orang suka. Tapi kan secara branding ingetnya apa ya sih Krekenek ini apa? Ayo kita pecahkan. Enggak, maksudnya kalau lu tek-tek bahas teknologi. Oke. Karena sebelum bahas yang horor ya, orang bingung kan apa sih sebenarnya gitu. Terus kayak banyak mengganti-ganti konsep. Transisinya banyak banget. Transisi host, transisi konsep. Host aja 3 Host aja 3 ya kan. Terus konsep ganti-ganti mulu. Jadi kayak nggak konsisten. Orang ngeliatnya udah nggak familiar gitu. Oke. Sekalinya udah nggak familiar, udah lost. Cabut gitu. Sedangkan subscriber naik terus dengan konten yang berbeda-beda. Jadi isi dalam subscriber itu yang berantakan tuh ya. Kalau mau variatif, misalnya kayak Vindes gitu. Tetap satu core komedi gitu. Tapi bener-bener ya kalau Vindes memang strong banget. Kalau misalkan Krekenek udah horor, mungkin horornya satu yang ya tetap harus penjelajah, satu mungkin yang wawancara orang kisah horor gitu. Harus ada ininya lah, maksudnya ada titik benang merahnya ya, benang merahnya juga. Mau kemana gitu. Nah itu pelajaran pertama sih kalau lu bikin channel sebenarnya. Apalagi untuk sekarang ya itu. Sekarang lu lebih parah lagi. Terus juga yang kedua tuh lu harus ada story sebenarnya setiap konten itu. Orang mau ngomong konten review lah, konten apalah, harus ada. Ini story yang lu maksud story IG? Storytelling, story. Oh, kita story. Semua konten mau kita storyin ya kan. Ayo nonton dong, nonton. Tapi gitu. Bukan itu maksudnya. Bukan story buat promo gitu. Jadi lu misalkan review pun harus ada benang merahnya juga gitu di konten itu gitu loh. Apa nih poinnya nih? Misalkan ya kayak lu misalnya lu review apa sih seringnya? Review rumah. Enggak lah bercanda. Review TWS misalnya. TWS itu apa sih panjangannya? True Wireless Stereo. True Wireless Stereo. Itu udah belajar loh. Gue belajar udah kampus. True Wireless Stereo nih misalkan ya kan. Mungkin lu ceritanya ada konteks kali. Ada konteks gitu loh. Itu. Jadi gak cuma sekedar nih. Jadi ada X1, X2, X3 gitu. Wih sedap. Ini dalamnya latar belakangnya. Oke. Perkenalan dulu misalkan kayak ini si TWS ini apa, kelebihannya apa udah di awal dulu gitu. Jadi kalau dulu kan kita intro dulu awal kan. Kalau zaman dulu. Iya maksudnya kayak halo guys, selamat datang di channelnya. Tapi dulu masih works aja karena kan belum ada eksperimen kan. Kalau sekarang tuh lu harus langsung ayo bareng gitu. Dan itu yang lu lakukan di channel lu sekarang? Di channel gua sekarang. Emang yang works kalau lu bikin konten tuh jangan syuting dulu. Kalau dulu kan kita syuting dulu, baru kita bikin thumbnail dan judul di akhir. Kalau sekarang tuh
lu harus tentuin dulu thumbnailnya mau apa, sama judulnya apa, baru lu syuting. Itu yang Ken lakukan. Iya, Iya semua, kan semua sekarang lakukan begitu. kayak gitu. Jadi memang harus tahu nih. Lu harus tahu lu mau bikin thumbnailnya kayak apa supaya nanti pas orang klik visualnya tuh udah kayak di thumbnail itu. I see. Iya, jadi ya itu penting sih. Maksudnya Di sketch aja kayak kayak gini nih. tapi lu sekarang udah coba lakukan itu belum? Belum enggak. Udah lah. Tempeleng nih. Jadi kalau misalnya bikin video nih misalnya sepatu lah. Terus habis itu lu bikin dulu nih, aduh gue bikin apa ya POV-nya. Iya, sekarang tuh juga misalnya review sepatu nih. Gak bisa cuma unboxing doang gitu. Kayak ini sepatu ini bisa gue bahas atau gue twist kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan lu ngelihat konten yang kayak MrBeast kan unik, ekstrim iya, kan. Betul. Itu mah menarik banget lah pasti. Terus kalau misalkan kayak di Kobusier podcast deh, topiknya ekstrim gitu. Nah, yang ekstrim Tapi memang sekarang udah ranahnya ke sana semua sih, Pak. Iya, jadi lu nggak bisa bahas gini. sesuatu yang biasa-biasa lagi. Oke. Masalahnya kalau fashion kan atau sepatu gitu-gitu aja, Bos. Tapi gue nggak tahu sih apakah masih bisa dikulik atau enggak. Nggak susah. Bisa kalau misalkan sepatunya kayak gue bahas ada beberapa sepatu yang unik-unik, yang kayak sepatu Vans yang gelombang gitu itu rame. Oke. Atau bahas sepatu-sepatu yang ada yang kayak rambut semua gitu itu. Iya, maksudnya itu yang memang Emang yang kayak gitu. tergantung produk. Jadi lah. nggak semua barang worth untuk dibahas gitu jadinya. Kalau gue sekarang mikirnya. Kan Track Connect, gue nggak tahu nih sebutnya apa nih ya. Tutup apa memang bubar? 9 tahun lu menyesal gak menjalani itu? Enggak sih. Nggak pernah Nggak kepikiran. menyesal. Wah takutnya, aduh tahu gitu. Wah bikin. Enggak. Dengan adek Connect gue punya banyak temen. Dan iya ya, maksudnya salah satu yang cukup bisa disyukurin banget koneksi gila. Banyak sih. audiens gue juga taunya dari Connect juga. Minimal ada modal lah. Iya. Itu jadi apa ya? Batu loncatan juga sih. Iya lumayan sebenarnya. sih buat lu nya pribadi. Ya gitu buat lu juga lah. Buat yang semua udah terlibat di situ gitu. Tapi gue nggak tahu sih sekarang ada inovasi apa yang lu akan kira-kira bikin atau lu lagi mikir juga nih. Duh gue harus ngapain nih konten gue nih sekarang gitu kan. Oh iya tentu. Gue sih kalau di Instagram sama TikTok justru gue nggak mau terlalu mirroring juga. Oh jadi satu-satu? Enggak. Jadi misalkan kan ada orang yang benar-benar satu video upload TikTok sama Instagram kan. Cuma kan kalau sekarang TikTok kan maunya yang 1 menit lebih. Instagram kan mentok 1:30. YouTube Shorts mentok 1. Ya udah, jadi gue bikin 2 versi aja. Yang satu versi 1 menit pas, satu versi 1 menit lebih. 1 menit lebih buat TikTok. 1 menit pas Reel sama. Tapi kan cuma beda cuttingan dong. Beda cuttingan doang. Cuman nggak maksudnya cara konten, konsep mah sama aja. Tapi ada juga ya kayak misalkan konten-konten rumah, bahas-bahas rumah gue di Instagram aja. Tapi konten rumah bagus gak sih? Tapi gak sih kepuasan aja, self-satisfying aja. Ya barang-barang begitu menurut gue cukup oke sih ya. Maksudnya ya, orang banyak yang suka. Atau mungkin dengan niche-nya juga kali ya. Niche baru, tapi emang ada aja sih yang suka-suka. Karena sebenarnya masih nyambung dengan lu. Lu kan dulu kan pernah bikin study studio tour. Room tour. Room tour lu kan cukup terkenal banget tuh. Terus kan sekarang juga nanti kan gue bikin lagi ntar studio tour. Nanti ya nggak tahu tapi udah mulai ada beberapa yang barang-barang rumah gitu yang mau ini sih masuk juga. Makanya gue mulai gitu. Banyakin juga konten rumah gitu. Tapi sebenarnya kalau masih di channel pribadi lu mah mana-mana aja. Kalau di YouTube gue udah full fashion aja. Tapi YouTube tuh gue masih bingung sih sekarang. Kayaknya mesti bikin yang ekstrim dah. Apa rencananya? Maksudnya kayak sesuatu yang ya gue mikir juga. Karena sekarang secara konten tuh gila sih beragamnya udah. Nggak ngerti lagi. Beragam sih beragam. Penontonnya kan gak beragam. Itu lagi. Dia lagi. Iya sih, tapi kan secara market memang tetap gede banget. Sekarang kreator lama mana yang menjadi tetap masuk tren gitu? Name it. Siapa? Ada nggak? Justru ada nggak mungkin nggak ada. Paling yang bahas horor atau nggak makanan atau nggak gaming iya. Jadi itu doang sebenarnya. Ini gue udah analisa nih kalau YouTube. Lu nggak jauh-jauh dari komedi, horor, gaming sama kan. Oh itu yang udah pasti. Kalau mau angka gede ya. Secara market itu gede banget. Sama gadget. Oh gadget ada lah ya. Gadget. Oke. Kalau misalkan di luar itu agak struggling sih. Kan sebenarnya kan lu nggak ada di market itu tuh. Nah itu gue mau mencoba mengintegrasi atau nggak pelan-pelan. Lu pindah? Nggak pindah. Gue masih mikir kayak. Jangan pak. Gimana? Kalau nggak gue ngapain pak? Ya gue nggak tahu. Struggling doang loh. Nggak ada Satu pun fashion atau yang main di dunia kayak gitu tuh yang berhasil.
Kalau gadget lu bisa nyebut. Bisa. Makanan bisa. Banyak. Horor bisa. Iya, gue walaupun gak ikutin tapi ada. Komedi bisa. Banyak. Fashion ada gak bisa lu sebutin? 1. Bohem. Oke. Maksudnya kalau misalkan orang langsung taunya gue, berarti kan gue harus iya. menaikkan lagi gitu. Gak ada. Jadi ya itu core-nya kalau di YouTube. Atau nggak emang personality itu menarik banget. Personality gitu. Ya yang kayak maksudnya. Iya. Nah, tapi kan itu personality mainnya apa? Podcast sekarang, talk show, vlog. Tapi sekarang udah nggak ya? Nggak. Yang paling gue consider adalah gue bikin podcast sebenarnya. Makanya yang tadi dibahas itu, cuma mahal. Cuman kan ya abis bangun rumah. Tapi sebenarnya kan lu bisa bangun studio podcast kayak di Corbusier. Studionya ada. Udah ada. Studionya kan ada. Cuman butuh alatnya aja. Kan udah gue jual kan. Tapi kan memang lu gak bakal pakai juga kameranya kan beda-beda. Iya walaupun bisa sih. Maksudnya terus juga kayak itu kan agak gambling ya. Ya karena lu investnya lumayan tuh ya. Kamera aja kalau dihitung-hitung lu beli 2 lagi. Terus returnnya apakah? Nah itu kan nggak tahu tuh. Kecuali kalau lu udah berjalan podcast lu tinggal upgrade. Masalahnya podcast kan nggak bisa upload seminggu sekali doang juga. Minimal 3 kali. 3 kali seminggu ya Pak ya. Gue sih enggak sih. Menurut gua. Atau enggak kalau lu mau seminggu sekali lu undang bener-bener yang lagi rame. Iya. Lu lagi rame gak nih? Enggak, maksudnya undang orang yang lagi. Kan gua. Lu kalau gak rame pulang deh. Gua kayak enggak ada. Jadi kalau misalkan lu undang lagi heboh nih Code Blue gitu. Pasti rame gitu. Oke. Ya ini untuk secara iya. Dan harus saat itu juga nguploadnya. Dan cepet ya. Makanya harus pakai OBS, pakai Blackmagic ya. Channel langsung cepet ya. Kayak di Corbusier sekali syuting langsung upload tuh bisa tuh. Bisa dia. Ya juga ya. Asik juga tuh. Jadi Sumargo. Secara penghasilan long form dan short form, mana lebih gede? Kalau untuk sekarang? Kalau secara brand deals pasti long lah. Tetap long. Maksudnya ya kan bisa aja disusul karena ini banyak. Karena shortnya banyak gitu kan bisa juga. Maksud gua bukan secara persatuan. Ya, makanya maksudnya sekarang kayak mirip-mirip lah kalau misalkan bisa. Yang short gua banyak deals sama hasilnya sama kayak satu. Jadi maksudnya bisa dua. Jadi maksud gua sekarang jalanin aja dua-duanya gitu. Tapi si longnya sambil gua mikirin gimana sesuatu lagi yang bisa lebih jos lagi. Gitu. Oke. Coba kasih lihat mainan termahal. Gua udah suruh dia bawa ini triki dulu. Nah. Ini mainan termahal yang lu beli sendiri ya? Beli sendiri. Lu beli sendiri tahun berapa ini? 2018 atau 19? Yes. Apa 20 ya? 2020. 2020 apa? Pokoknya gue sama Medi waktu itu. Kan Medi Renaldi creator mainan juga. Itu gede kan? Udah gede banget ya kan. Dia kita sama suka Toy Story. Suka Toy Story-nya di umur-umur yang sama gitu. Karena seumuran kan gue sama dia. Ya kayak relate lah gitu. Akhirnya kayak ada satu akun di Instagram yang maksudnya kan si karakter ini nih, Stinky Pete ini gak pernah dibikin versi yang gedenya loh, yang life size. Tapi kalau yang kecil-kecilnya banyak. Yang kayak ginian nih gak ada nih. Oke. Karakter dia doang gitu. Woody semua ada. Habis itu kayak ada satu akun di Instagram yang bikin custom sama, dia juga fans Toy Story, bikin custom mirip banget nih kayak gini, bagus banget gitu. Terus kayak bisa beli gitu. Terus gue sama Medi kayak, apa kita nekat ya beli ya, kayak beli 2 gitu. Kita hubungin orang yang just tip keluar negeri gitulah yang bisa beliin. Bisa ternyata. Dari Taiwan ini. Berapa duit kalau boleh tahu Pak harganya Pak? Tahu motor? Tahu gak tuh? Coba aja motor apa? Gak tahu gue harga motor. Pakai analogi motor. Cak. Ini gue beli waktu itu gue sama Medi ya. 14 juta satunya. Itu udah sama biaya ini just tipnya. Kalau nggak ada biaya just tip, tetap sih di kayak 13 gitu atau apa? Gila. Mahal lah pokoknya. Terus kayak kita pas tau harganya, aduh apa nggak usah ya. Tapi kan kita waktu itu gue juga lagi rame juga tuh bahas mainan di channel gue. Maksudnya lu baru tahu harganya waktu dia kasih tahu? Oh jadi di awal tuh nggak tahu? Nggak tahu. Soalnya kita lihat bagus banget, benar-benar bagus kayak ukirannya nih, semua matanya juga mengkilap gitu, kayak bener dari film tuh keluar gitu loh. Boleh di iya 15 juta guys ya, 15 juta topinya copot, maaf nih. Dia tuh soalnya kenapa di dalam box terus, di film kan emang nggak pernah keluar box. Di film dia selalu dalam box. Jadi sebenarnya justru barang ini nggak usah dikeluarin box ya? Iya emang begini aja. Gue taruh display juga sama boxnya. Terus ini benar-benar mirip kayak di film, boxnya juga segala macem. Ini bajunya juga bahannya denim gitu ya, jahitannya juga detail lah gitu. Maksudnya kayak ya
nggak heran sih. Apalagi dia juga bikinnya nggak massal kan. Gila. Kalau misalnya kayak Hot Toys kan juga mahal, tapi karena mungkin dia agak massal, jadi harganya nggak yang segila ini. Setengahnya. Kalau Hot Toys yang paling mahal ada 10-an ada. Oh, oke tergantung. Tapi kalau yang biasa-biasa setengahnya dia lah bisa 7 juta. Tapi lo menyesal kan beli ini sih? Nyesek gak gitu beli? Nyesek sih. Tapi nggak menyesal sih. Tapi karena lu merasa gila nih. Tapi gimana lagi? Nggak ada lagi gitu loh. Dan lu merasa ini salah satu mainan yang dan ini ya dreams come true juga kali ya. Maksudnya mainan-mainan yang wah gila nih. Bisa beli kayak gini. Iya gue turunin aja lah ke kalau punya anak gitu ke anak cucu gue. Gitu. Tapi kan anak lu belum tentu suka mainan. Gue suruh simpen aja. Simpen aja. Simpen lu. Paksain. Usah deh. Dan ini lu bikin ini konten kan? Bikinin. Berapa? Apanya? Kayak 50.000 apa? Kalau Medi banyak ya? Banyak kalau Medi. Karena emang dia Medi lu gila. Bagus banget deh. Dia emang jiwa konten creator banget deh. Nah kan lu juga jiwa konten creator Pak. Kreatifnya dia. Mungkin gue masih. Lu gak suka merendah. Masih bisa ditingkatkan lagi. Iya bisa. Oke jadi ini boleh diturunkan ya. Semoga gak jatuh lagi. Oke sepatu yang termahal gue juga tadi kan sempet minta. Termahal gue ini. Cuman ini bukan sepatu hype sih. Satu emang luxury brand mahal gitu. Iya berarti memang secara sneakers atau apa ya sebenarnya ini. Secara resell ya nggak naik lah. Emang retailnya udah mahal. Oh, maksudnya lu masih bisa beli di toko. Ini nggak limited. Ini nggak limited. Tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak yang tipe ini. Ini waktu itu dulu sih nggak limited. Maksudnya masih bisa beli lah. Berapa? Ini gue kado sebenarnya. Oh kado? Dari nyokap. Kalau ini 15 atau 13 gitu. 15 juta. Tapi menurut lu? Ya Balenciaga sih. Iya, Balenciaga sih, benar. Beda materialnya sih memang. Apa yang beda? Material kayak gini tuh apa sih? Maksudnya biasanya di leathernya. Sama jahitannya. Sama abis itu pride-nya. Kalau pride sih udah pasti segini sih Pak nih. Terus dia kan konsepnya dan ini lu berat banget pegang ini. Iya, kayak bukan sepatu murah. Dari gitu tadi gue sih pegang berat banget. Emang berasa banget. Kalau dipakai enggak pegel gitu. Enggak aman. Oh. Gue 15 juta. Pakai ini aman aja. Tapi lu senang pakai ini? Senang lah dibeliin kan Pak. Pride-nya ya soalnya. Ya maksudnya juga bagus juga untuk outfit. Kadang-kadang lu kalau misalkan mau agak lebih ke event yang agak mewah kan perlu lah. Sepatu lah bro. Tapi nggak banyak yang lebih bagus lah. Oke, terima kasih. Dan apa gadget? Gadget lo apa sih emang? Gue sih paling canggih gue kalau soal TWS mah. Gila gue sih bener-bener. Gue sih pakai ini sih gue. Gila. Maksud gue ini kacau banget, kalah kan. Kacau sih gue sampai sebagai tech reviewer kayak kok gue bisa ya nggak bisa selu gitu. Ini mahal loh beli ini. Serius? Beli handphonenya dulu. Lu dapet dari handphonenya apa enggak? Dapat dari handphonenya. Iya dapet dari handphonenya. Kenapa ini? Males gue pakai TWS. Why? Takut hilang gue. Oh, tapi lu pernah pakai TWS kan? Terus kayak nggak nyangkut gitu rasanya. Kayak jatuh kayak keluar. Atau kuping gue aneh kayak. Nah sama tadi kupingnya sih itu juga tuh. Congenya banyak katanya. Iya jadi kayak nggak nyangkut gitu kayak keluar. Udahlah gue pakai. Konten kreator congean semua. Gue mikir. Enggak maksud gue gini kan ada AirPods yang begini juga, AirPods 2, AirPods 1. Cuma maksud gue kan sama dong nyamannya. Agak kemahalan menurut gue untuk earphone. Lu beli sepatu 7 juta, tapi menurut kan lu prioritas. Kalau semuanya gue beli yang mahal, boncos dong saya. Tapi kalau kayak gini kan lu gak koleksi, Pak. Kalau sepatu kan ya ini kan iya, sekali beli satu. Tapi makanya itu gue takutnya hilang. Udah beli satu jarang hilang lagi. Tapi lu memang jarang juga kali pakai ya? Dan gue jarang. Lu jarang denger lagu yang kayak. Gue kalau di pesawat doang paling. Pakai kayak gini. Kalau jalan jauh lah. Ini kan gak ada noise cancelling ya Pak ya? Aduh. Asik. Yang penting musiknya nyala. Iya. Lu primitif ya gue lihat. Iya makanya. Lihat-lihat tuh primitif juga ya. Tapi makanya mungkin masih gue kadang diliatin orang kali ya. Tapi maksud gue emang at that time style mereka memang gila sih. Kan lu tau gak sih dulu semua kayak gini kan warnanya hitam. Oh di putih. Iya justru memang si Apple bikin putih setahu gue untuk lebih kelihatan sama orang. Dulu kayaknya semua headset ini tuh warna hitam. That's why dia stand out dengan warna putih. Jadi orang dulu mungkin orang merasa pakai itu tuh nggak keren kali ya. Pakai ini keren. Tapi jadi justru si Apple ini bikin putih. Sesuatu hal yang jadi lu harus lihat nih stand out kan warna putih kan lebih kotor ya. Iya itu kan tapi beda. Tadi dulu iPod juga begini.
iPod ya itu putih juga kan. Putih Itu juga. kan iPod zaman iPod kan mereka bikin ini warna putih, dan menurut gue ya memang si Apple ini rada-rada Apa? ya Ada keren. anti mainstream kayak lu. Anti mainstream kayak lu sih sebenarnya. berhasil. Iya berhasil. Apalagi udah itu dong gadget lo. Apalagi coba. Biasanya gue pakai paling Handphone lah. Apple Watch kan. Sama nih. Kalau handphone kalau konten kreator tuh selalu iPhone ya. Alasan lu pakai iPhone apa? Karena memang lu orang iPhone kan. Orang iPhone. Anak Apple kan. Gue udah biasa aja dan gampang. Kan maksudnya file gue di HP sebelumnya. Lu Apple dari kapan? Sebenarnya gue dari ini. Dari SMP gue udah pakai iPhone sebenarnya. Itu udah terlihat ya privilege. iPhone 3GS dulu. Gila. 3G dulu. 3G ya? 3G tuh yang masih plastik kan. Yang bagian deket casnya tuh suka retak tuh. Itu zaman BBM? Apa udah nggak Zaman BBM? Itu zaman BBM. Kenapa lu nggak beli BB? Nggak suka. Tapi kan orang-orang ngepin. Nah itu gue goblok-goblokin. Oh gitu. Kenapa pada BBM apa bagus ya? Maksudnya cuma bisa ngechat doang gitu loh. Nggak bisa. Pas gue dulu kan ada teman gue kuliah bukan kuliah. Dia pindah sekolah. Oke. Terus balik sini main. Bawa iPhone dari Australia dia kan. Oh ini triggering juga nih. Trigger dia nih. Apa enggak nih sih dia enggak mamer sih. Bisa Maksudnya dia keluarin handphone aja gitu lagi telepon kan. Terus kayak main game. Apaan bisa main game gitu. Udah ada tap-tap. Dulu pakai handphone apa lu pada saat itu? Nokia gue kayak Nokia, oke. Bisa tap-tap yang dua gini. Oh iya. Oh yang main berdua. Iya. Kan keren gitu maksud gue kayak. Ih kok. Iya terus. Bagus banget ya bisa gitu. HD gitu bagus ya. iPhone tuh kan. iPhone. Udah abis itu gue iPhone. Oke. Lu ingetin tuh ya. Ini namanya iPhone ini. Abis itu gue Nokia gue rusak kan. Oh kebetulan tuh ya. Kebetulan rusak. Udah lama ya. Langsung besoknya. Besok gue. Aduh mah rusak nih. Oke. Terus gue beli iPhone aja dah. Dulu iPhone tuh mahal kan. Juta. Berapa? Gue beli second. Berapa? Second lu 3 juta apa ya? 3 juta ya? Mahal ya. Dari Nokia loh. Zaman-zaman dulu itu kan BB kita 2 beli, jutaan, 1 iya, jutaan. dulu kita juga beli berapa. Tapi dulu yang Dakota gitu lumayan pak, 5 juta. Yang setahu gue ya. Iya tapi kan tetep aja apa canggih. Iya ngerti. Chat-chat Gue doang. cuma bilang tadi kan secara harga mahal aja. Ya maksud gue kayak orang abis itu rame tuh orang pakai BlackBerry. Oh iya. Gue tetap bertahan di Asik. iPhone. Tapi lu merasa kayak menjadi minoritas gak di situ? Iya minoritas betul. Terus bokap gue kayak kan ada grup keluarga kan di BB. Kan gue gak bisa join kan. Dibeliin lah yang murah kayak Gemini atau apa gitu. Udah lu pakai juga lah. Jadi gue pakai 2 dulu. Wih, jadi zaman dulu udah jiwa bisnismen banget lo ya. BB dan iPhone. iPhone kan gue coba buat main game doang. Iya sama pamer kan. Iya terus juga belum ada yang pakai kan. Jadi kayak gue. Sekali lagi anti mainstream ini nih. Tapi dulu kan jelek tuh plastik kan. Tapi kan zaman itu keren. Karena zaman sih. itu. Tapi zaman itu terlihat keren ya. Kayaknya enggak. Orang nggak ngerti. Bukan keren. Iya jadi maksudnya orang ya. Jadi orang ngerti kan BB yang keren. Iya. Saat gue pakai iPhone. Apa gitu. Jadi dari 3GS lu nggak pernah pakai Android? Pernah. Dari 3GS akhirnya gue kayak bosen lah iPhone dah. iPhone 4 tuh gue udah nggak tuh lewat tuh. Gue akhirnya langsung ke masih BB dulu. Oh BB. BB doang. Oh BB si Gemini tadi. Udah ganti ya? Udah ganti ada BB yang touchscreen tuh. Lu mau ganti juga BB juga. Lu ngata-ngatain orang BB. Itu tetep aja Storm. Ini kebutuhan sosial pak. Kalau itu kan kadang kita kalau nggak ada ini grup kelas ada grup BB. Jadi lu merasa kayak aduh kayak gue butuh deh BB. Ya di mana ya perlu kan tuntutan gitu kan sebenarnya. Gue mau sih. Gila ya kalau semua kayak gitu. Gila banget ya orang beli BB karena tuntutan gila ya. Soalnya kan gue maunya iPhone ya. Habis itu apa ya dulu Samsung S3 itu tahun berapa ya? Gue lupa sih. Gue belinya S4. Gue belinya S4. Gue belinya S3 tuh. Keren tuh kan gue. Wah bagus nih. Oh S4 iya kayak lu screenshotnya. Iya itu salah satu. Ya kan. Gue pengen banget nih. Bagus banget. Wah bagus ya. Fitur gila ya mereka nawarin fiturnya tuh gede gila iPhone banget kan. ketinggalan lah. Iya pada saat secara fitur ya. Tapi setelah gue pakai. Gak lama gue pakai itu kayak bosen. Kayak maksudnya gue ngerasa ada nge-lag-nya juga sih. Nge-lag kan? Terus kayak susah lah, filenya kayak berantakan. Iya, gitu. gue akhirnya kameranya agak happy gue dengan itu. Tapi tetap belum ganti iPhone gue. Iya, oke terus. Samsung Galaxy Note apa kalau Galaxy Note masih Note 3. Note 3. Udah tuh dulu karena pikir keren pakai ini ada stylusnya. Siap. Kan? Nggak pertanyaan gue kepake gak? Kagak sih. Kagak kan? Banyak orang yang merasa aduh kayak gue perlu deh pen itu. Sangat sedikit menurut gue orang yang bener-bener nulis-nulis pakai itu. Enggak Akhirnya udah. Akhirnya balik lagi lah ke iPhone. Asik itu udah berapa tuh? iPhone berapa tuh berarti? 6 ya. Oh iPhone 6. iPhone 6
7 enggak? 7 juga. 7 juga, 8? 8 enggak, langsung ke XS. XS. Oh iya, XS udah kita udah ketemu. Udah. Ya, XS kita udah ketemu. Langsung ini. Ini berapa? 14? 13 ini. Oh 13 ya? 15 enggak? Enggak lah. Gue udah males sekarang ngikutin. Tapi nanti kalau misalnya memang dibutuhkan untuk ganti aja baru ganti. Males gue ganti. Ngapain gue ganti? Tapi masih bagus banget lah. Maksudnya iPhone tuh masih ya secara long term itu paling baterai doang kan. Gede banget memang. Maksudnya baterai doang yang suka Iya. Baterai health-nya udahlah tinggal bawa power bank doang. Dan memang ya udah tinggal ganti baterai dan setahun 2 tahun ganti baterai menurut gua. Nah, tapi gua ganti XS tuh gara-gara ganti baterai. Ganti baterai HP-nya error. Jadi gara-gara itu akhirnya lu mau nggak mau ganti. Mau nggak mau. Tapi sebenarnya masih bisa banget. Bisa pakai WhatsApp nggak masuk. Maksudnya masuk tapi mesti gue buka dulu. Tapi XS memang umurnya juga udah lama. Masih tahun depan udah nggak bisa pakai. Kayaknya iOS udah nggak masuk. iOS 17. iOS masih bisa tapi 17 nih. 17 kayaknya XS masih bisa. X sama 8 udah nggak bisa. Udah X itu udah nggak bisa. Ya udah makanya maksudnya kan cari yang future proof juga. Iya justru maksud gue ya kenaikan lu naikin iPhone lu ya paling karena itu. Cuman gue kebagiannya tuh beli pas mahal mulu. Iya karena lu beli yang paling baru kocak. Enggak. Maksudnya kan keluar biasanya iPhone September kan. Iya. Paling gue beli Februari atau Maret. Oh tetap mahal. Masih mahal. Iya karena memang yang terbaru. Jadi yang terbaru. Auto XS masih 20-an. Gila pak. Sekarang sakit pak kalau lu ngeliatin. Parah gue aduh. Ngeliat XS XR loh orang pada beli berapa belas juta. Sekarang berapa? 3 juta. Enggak. Paling ya sebenarnya 6. Tapi sebenarnya kan enggak produksi secara ini kan. Masih ada ya toko-toko yang jual. Iya maksud kalau bekas. Beli bekas bisa 3 juta. 4 juta. Nah mantap tuh udah dapet iPhone. Iya maksud gue secara penggunaan sih iPhone sih sangat amat bisa. Cuman ya gitu. Ya gue suka seamless aja lah. Iya simple. Sebenarnya sih transfer ke laptop gue gampang. Transfer ke ekosistemnya tapi bikin bangkrut pak kadang-kadang ya kan. Nggak bisa gatel kan lu pak. Kalau misalnya ngelihat aduh enaknya cepet dia kerjanya udah ada MacBook ya kan kemarinnya masih Lenovo. Tapi MacBook kuat loh. Tapi MacBook gila sih. Lu MacBook 2013. Masih sekarang masih bisa pakai kan? Bisa buat render buat edit-edit. Gila sih maksud gua MacBook juga salah satu ya one of a kind lah. Maksudnya secara durability itu gila banget. Sama iPad mini sih gua paling udah. Oh iya iPad mini lu masih sering pakai? Nonton doang. Oh. Buat nonton-nonton aja. Awalnya masih berguna ya? Sama ada sih terakhir gua install aplikasi DJ penasaran. Oh tapi masih jadi lu pengen banget jadi DJ tuh? Buat sampingan aja ya. Okay. Kalau misalnya gue ke event kan masa mabok doang. Oh jadi main dong, main kita. Iya. Jangan anti mainstream juga lu ya. Maksudnya biar ada gunanya gitu ke klub gitu. Produktif, tetap dapat duit gitu loh. Ya. Oke, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kok undangannya saya yang terima kasih. Udah diundang. Iya. Terima kasih udah mau diundang. Terima kasih banyak. Saksikan juga ya di konten-kontennya beliau ya. Ada short, ada long. Short, ya. Ada short, ada long. TikTok. Ya nih Reels. Instagramnya semua TikToknya gue masukin ya walaupun. Snack video. Snack video. Udah.